Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani Nugroho dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang organisasional kontrol bersama teman saya yaitu Aura Siti Isra. Kita langsung saja ke materinya. Kita akan membahas yang pertama itu apa itu pengawasan, yang kedua tipe-tipe pengawasan, yang ketiga proses pengawasan, yang keempat kinerja organisasi, dan yang kelima sistem pengawasan. Nah, kita mulai dari pengertian pengawasan itu sendiri apa. Menurut Atmo Sudirjo mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Kertonegoro menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Jadi menurut kami pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tinjauan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan yang nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dengan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Nah, berikut ada tipe-tipe pengawasan. Yang pertama ada feed forward control. Yang kedua ada concurrent control. Yang ketiga ada feedback control. Feed forward control itu penguasaan umpan maju dengan maksud untuk bertindak secara langsung pada permasalahan tersebut, mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi lagi. Sedangkan concurrent control ini adalah pengawasan pencegahan atau secara langsung. Yang feedback control yaitu pengawasan umpan balik beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang diawasi dan perbaikan proses apabila ukurannya menunjukkan bahwa prosesnya terjadi penyimpangan. Baik, berikutnya merupakan proses pengawasan. Proses pengawasan merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengamati, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi yang telah direalisasikan agar berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan bisa mencapai tujuan organisasi. Tahapan yang pertama adalah establish standards of performance atau menetapkan standar kinerja. Tahap pertama dalam proses pengawasan merupakan penetapan standar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sebagai acuan untuk penilaian kinerja suatu organisasi. Pada umumnya terdapat 3 bentuk standar, diantaranya ialah standar fisik yang dilihat berdasarkan hasil atau output, standar moneter, anggaran atau biaya, dan standar waktu. Tahapan yang kedua adalah measure actual performance atau mengukur kinerja real. Jadi setelah kita menetapkan standar di awal, maka suatu organisasi perlu adanya suatu pengukuran yang berhubungan dengan kinerja karyawan dan pengawasan anggaran organisasi. Pengukuran ini dilakukan secara rutin melalui beberapa informasi yang didapatkan oleh manajer. Bisa next. Di sini ada merupakan 4 pendekatan sumber informasi yang didapatkan atau diperoleh oleh manajer. Yang pertama, sumber informasi pengamatan pribadi memiliki kekuatan didapatkan secara langsung, informasi tidak terfilter, intensif, karena kegiatan kinerja mudah untuk diamati, dan kelemahannya adalah subjektif, memakan waktu, dan kekurangan kepercayaan karena kurangnya ada bukti. Sumber informasi yang kedua adalah laporan statistik.
di mana kekuatannya mudah untuk divisualisasikan, efektif untuk menunjukkan hubungan atau keterkaitan antara data satu dengan data yang lainnya, sedangkan kelemahannya adalah menyediakan informasi yang terbatas hanya berdasarkan jangkauan periode tertentu, dan yang kedua mengabaikan faktor-faktor subjektif. Sumber informasi yang ketiga adalah laporan lisan, di mana kekuatannya adalah cepat untuk mendapatkan informasi, sedangkan kelemahannya adalah informasi terfilter. Sumber informasi yang keempat adalah laporan tertulis. Kekuatannya adalah komprehensif dan menyeluruh, formal, dan mudah untuk diarsipkan. Sedangkan kelemahannya adalah lambat karena membutuhkan waktu untuk menyusun laporan tertulis. Bisa balik ke slide sebelumnya. Lalu tahapan yang ketiga di sini adalah compare performance to standard atau membandingkan kinerja dengan standar. Proses ini tujuannya untuk membandingkan kinerja real dengan standar yang telah ditetapkan. Adanya kesesuaian antara hasil kinerja real dengan standar mencerminkan kinerja organisasi yang terkendali dengan baik. Perbedaan yang signifikan antara hasil kinerja dengan standar ditentukan berdasarkan jangkauan perkiraan yang ditetapkan pada standar. Jika kinerja organisasi memenuhi dan mencukupi standar, maka manajer dapat memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Lalu tahapan yang terakhir adalah taking managerial action atau mengambil tindakan korektif. Apabila hasil analisa perbandingan kinerja dengan standar telah dilakukan dan ternyata capaian hasil kinerja real tidak memenuhi standar, maka perlu adanya pengambilan tindakan korektif oleh manajer. Dalam hal ini, manajer memiliki pilihan untuk memperbaiki kinerja real melalui perbaikan segera, melalui perbaikan mendasar, dan juga merevisi standar yang telah ditetapkan. Perbaikan segera dilakukan dengan adanya tindakan kedisiplinan atau kompensasi. Sedangkan perbaikan mendasar dilakukan dengan manajer melakukan analisa apa yang menyebabkan kinerja tidak bisa memenuhi standar dan mencari tahu bagaimana dan kenapa hal itu bisa terjadi. Terakhir, merevisi standar yang telah ditetapkan. Di sini manajer memikirkan kembali apakah standar yang itu measurable atau tidak. Bisa ke slide selanjutnya. Di sini merupakan kira-kira rangkuman dari proses pengawasan. Yang pertama adalah penetapan standar dan metode pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukannya pengukuran kinerja dan membandingkan dengan menilai apakah kinerja dengan sesuai dengan standar. Jika tidak, maka manajer melakukan pengambilan tindakan perbaikan atau tindakan korektif. Jika kinerja sesuai dengan standar, maka manajer bisa mengambil tindakan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa. Next. Kinerja organisasi. Kinerja organisasi merupakan indikator yang mencerminkan keberhasilan suatu organisasi serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Pada umumnya, seorang manajer mendapatkan informasi untuk mengukur kinerja organisasi berdasarkan produktivitas organisasi, efektivitas organisasi, dan peringkat industri. Selain itu, manajer juga harus mengawasi kinerja karyawan dengan memastikan upaya kerja karyawan dalam kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses pengawasan. Bila diperlukan, sangat penting bagi manajer untuk menyampaikan umpan balik kinerja yang efektif atau menggunakan tindakan disipliner untuk menegakkan standar dan peraturan kerja organisasi. Selanjutnya adalah alat untuk mengukur kinerja organisasi. Baik. Ada 5 alat untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama itu adalah feedback control, yang kedua ada concurrent control, ada feedback control, yang keempat financial control, yang kelima ada benchmarking. Ini
kami akan menjelaskan satu persatu. Feedback control yaitu pengawasan pendahuluan atau steering control dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua tadi ada concurrent control. Ini merupakan pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan bergantung pada standar kinerja kegiatan atau yang bisa disebut steering control, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Terus ada feedback control, yaitu pengawasan umpan balik, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab penyimpangan yang telah terjadi, atau penemuan masalah dari rencana bisa dievaluasi agar tidak terjadi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian hari. Yang keempat ada financial control. Manajer melakukan pengawasan keuangan dengan menganalisis laporan keuangan. Melalui pengawasan ini, manajer menggunakan pengukuran dengan laporan-laporan keuangan dan analisis rasio keuangan. Baik laporan keuangan dilihat berdasarkan balance sheet atau neraca keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan sehubungan dengan aset dan kewajiban pada periode tertentu. Sedangkan laporan laba rugi menunjukkan seberapa besar pendapatan serta beban yang ditanggung oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Financial control dilihat dari laporan keuangan dan analisis rasio keuangan perusahaan. Di sini adalah analisis rasio keuangan yang terbagi menjadi beberapa macam. Analisis rasio keuangan perusahaan sangat penting bagi seorang calon investor untuk menentukan seberapa besar investasi yang dapat diberikan. Tujuan dari analisis rasio keuangan adalah sebagai acuan perkembangan bisnis. Yang pertama adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban-kewajiban lancarnya. Yang kedua, rasio aktivitas, menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, rasio profitabilitas, mengukur seberapa efisien dan efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini dihitung menggunakan informasi yang dipilih dari dua laporan keuangan utama organisasi, yaitu neraca dan laporan laba rugi, yang kemudian dinyatakan sebagai persentase atau rasio. Yang terakhir adalah rasio leverage, yaitu memeriksa penggunaan utang oleh organisasi untuk membiayai asetnya dan apakah organisasi tersebut mampu memenuhi pembayaran bunga atas utang tersebut. Berikut merupakan macam-macam analisis rasio keuangan beserta cara menghitungnya. Selanjutnya. Nah, yang terakhir ada benchmarking atau suatu metode sistematis yang mengukur dan membandingkan proses dan kinerja yang ada di organisasi terhadap organisasi terkemuka. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang akan membantu organisasi mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan atau mengevaluasi organisasinya. Selanjutnya ada 3 sistem pengendalian organisasi. Sebuah sistem pengendalian yang baik harus fleksibel, sehingga manajer dapat merespon sesuai kebutuhan dan memberikan informasi yang akurat tentang organisasi. Ada 3 sistem. Yang pertama ada pengendalian keluaran, yang kedua ada pengendalian perilaku, yang ketiga ada pengendalian budaya organisasi. Yang pertama itu pengendalian keluaran adalah pengendalian yang berfokus pada hasil output yang terukur dalam suatu organisasi. Manajer harus memutus tingkat kinerja apa yang dapat diterima, mengkomunikasikan target kepada karyawan atau pekerja, melacak apakah kinerja memenuhi harapan atau tidak, dan kemudian membuat perubahan jika diperlukan. Pengendalian ini dilihat berdasarkan ukuran kinerja keuangan, sasaran organisasi, dan anggaran operasional.
Yang kedua yaitu pengendalian perilaku atau behavioral control. Pengendalian ini berfokus pada pengendalian tindakan karyawan yang pada akhirnya mengarah pada hasil. Secara khusus, berbagai aturan dan prosedur digunakan untuk menstandarisasi atau mendikte perilaku. Contohnya seperti kode etik dan berpakaian pada sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu pengendalian budaya organisasi atau culture or clan control. Pengendalian budaya ini merupakan sistem yang informal. Secara khusus, pengendalian budaya bergantung pada nilai tradisi, harapan, nilai dan norma bersama untuk mengarahkan karyawan bekerja menuju kebaikan organisasi mereka. Pengendalian ini sering digunakan pada organisasi bisnis yang berkaitan dengan teknologi, di mana kreativitas sangat penting dalam kemajuan organisasi. Nah, ini ada catatannya. Mekanismenya yaitu yang pertama ada pengendalian keluaran atau output. Ini menilai ukuran kinerja keuangan, sasaran organisasi, anggaran operasional, dan lain-lain. Dan yang kedua ada pengendalian perilaku. Mekanismenya supervisi langsung, manajemen berdasarkan sasaran, aturan dan prosedur operasi standar. Yang terakhir, pengendalian budaya organisasi. Mekanismenya nilai, norma, dan sosialisasi. Dan selanjutnya ada filosofi pengendalian. Ada dua, yaitu pengendalian birokrasi dan pengendalian terdesentralisasi. Mewakili filosofi budaya perusahaan yang berbeda. Sebagian besar organisasi menampilkan beberapa aspek dari kontrol birokrasi dan desentralisasi. Tetapi manajer umumnya menekankan satu atau yang lain, tergantung pada budaya organisasi dan keyakinan mereka tentang pengendalian kontrol. Pengendalian birokrasi adalah melibatkan pemantauan kinerja dan mempengaruhi perilaku karyawan melalui penggunaan aturan, kebijakan, hierarki otoritas, dokumentasi tertulis, sistem penghargaan, dan mekanisme formal lainnya. Yang kedua, pengendalian terdesentralisasi. Pengendalian ini bergantung pada nilai-nilai budaya, transisi, keyakinan bersama, dan kepercayaan organisasi untuk mendorong pemenuhan tujuan organisasinya sendiri. Selanjutnya adalah Total Quality Management, yang merupakan sistem manajemen kualitas yang melibatkan seluruh karyawan dan mengintegrasikan seluruh fungsi manajemen yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang diminta oleh pelanggan dengan harus turut serta aktif dalam melakukan peningkatan proses produk, layanan, serta budaya pada tempat mereka bekerja, sehingga nantinya akan melahirkan kualitas terbaik dalam layanan atau produk demi mencapai kepuasan para pelanggannya melalui perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah sistem pengendalian selama masa turbulen. Yang pertama, Open Book Management. Open Book Management didefinisikan sebagai transparansi penuh kepada karyawan, berbagi data dengan menunjukkan data laporan keuangan, dan membuat mereka percaya bahwa setiap upaya mereka tercermin pada hasil. Selanjutnya adalah Balance Scorecard, di mana metode pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata, berdasarkan 4 perspektif yang komprehensif. 4 perspektif itu adalah yang pertama financial performance, customer satisfaction, internal business process, dan learning and growth, yang nantinya akan disusun berdasarkan objektivitas, tujuan, indikator, dan inisiatif. Customer satisfaction merupakan perspektif bagaimana customer melihat perusahaan berdasarkan pelayanan, kualitas, dan kepuasannya.
Financial performance merupakan pencapaian tujuan perusahaan dalam keuangan, seperti saham, profit, dan lainnya. Yang ketiga, internal business process, yaitu mengevaluasi bagaimana proses di dalam operasi perusahaan, yang meliputi manajemen, pelayanan, dan proses inovasi produk atau jasa. Yang terakhir adalah learning and growth, membahas hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan untuk menunjang proses-proses yang ada di perusahaan. Next. Jadi di sini perusahaan harus menjawab pertanyaan. Pada bagian pelanggan, perusahaan harus menjawab pertanyaan seberapa baik perusahaan bisa melayani pelanggan dan seberapa puas pelanggan menerima pelayanan dari perusahaan. Pada keuangan, perusahaan harus menjawab pertanyaan apakah pelaksanaan strategi dan perencanaan memberikan peningkatan profitabilitas kepada perusahaan. Pada bisnis internal, perusahaan harus menjawab pertanyaan apakah perusahaan memberikan added value untuk pelanggan dan shareholders. Terakhir adalah pertumbuhan dan pembelajaran. Apakah perusahaan dan karyawan bertumbuh dan berkembang? Semuanya akan dijawab dalam balance scorecard untuk mengevaluasi sistem kinerja perusahaan dan menyusun strategi di masa yang akan datang.